Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Aulia Prilianti dengan NIM E1E1221134 dari kelas B. Jadi di sini saya akan eh, membuat video tentang penjelasan tumpukan, antrian, dan dek. Nah, dari mata kuliah struktur data dan algoritma dengan Python. Langsung saja ke ringkasannya. Di sini yang pertama itu ada tumpukan. Nah, tumpukan adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan metode masuk terakhir. Keluar pertama, LIFO atau prinsip. Lalu ada pengguna yang dapat menyisipkan objek ke dalam tumpukan kapan saja, namun hanya dapat mengakses atau menghapus objek yang terakhir dimasukkan objek yang tersisa di apa yang disebut atas tumpukan. Lalu, dua operasi ditentukan pada tumpukan. Yang pertama ada push. Nah, push ini memasukkan informasi ke dalam tumpukan. Yang kedua ada pop dan pop ini mengambil informasi dari tumpukan. Contohnya itu contohnya itu eh, browser internet menyimpan alamat situs yang baru-baru ini dikunjungi dalam tumpukan. Nah, setiap kali pengguna mengunjungi situs baru, alamatnya akan dikirim ke tumpukan. Browser memungkinkan pengguna untuk pop kembali ke situs yang dikunjungi sebelumnya menggunakan tombol kembali. Lalu, editor teks biasanya menyediakan mekanisme undo yang membatalkan operasi pengeditan terkini dan kembali ke keadaan dokumen sebelumnya. Nah, operasi pembatalan ini dapat dilakukan dengan menyimpan perubahan teks dalam tumpukan. Nah, di sini ada tipe data abstrak tumpukan. Nah, secara formal, tumpukan adalah tipe data abstrak atau ADT sehingga instan S mendukung dua metode berikut. Yang pertama itu ada S push E. Tambahkan elemen E ke bagian atas tumpukan S. Kemudian di sini yang kedua ada S pop dalam kurung hapus dan kembalikan elemen teratas dari tumpukan S. Kesalahan terjadi jika tumpukan kosong. Nah, selain itu, mari kita tentukan metode pengakses berikut untuk kenyamanan. Untuk stop, mengembalikan referensi ke elemen teratas tumpukan S tanpa menghapusnya. Kesalahan terjadi jika tumpukan kosong. Lalu ada S is empty, mengembalikan true jika tumpukan S tidak mengandung elemen apapun. Kemudian ada len S mengembalikan jumlah elemen yang dalam tumpukan S dengan Python. Kami mengimplementasikan ini dengan metode khusus len. Nah, kemudian berdasarkan konvensi, kita berasumsi bahwa tumpukan yang baru dibuat adalah kosong dan tidak ada batasan a priori pada kapasitas tumpukan. Elemen yang ditambahkan ke tumpukan dapat memiliki tipe sembarang. Kemudian sini ada implementasi stack berbasis array sederhana. Nah, kita akan menggunakan pola desain adaptor untuk membuat tumpukan ADT menggunakan daftar. Nah, pola desain adaptor berlaku untuk konteks apapun di mana kita secara efektif ingin memodifikasi kelas yang ada sehingga metodenya cocok dengan metode kelas atau antarmuka yang terkait namun berbeda. Sebagai contoh, kita akan mengimplementasikan tumpukan menggunakan daftar Python. Nah, kita akan mendefinisikan pengecualian baru atau kosong yang lebih sesuai untuk tumpukan kosong daripada indeks error yang dimunculkan untuk daftar kosong. Nah, langsung saja di sini saya akan uh, mengcoding. Jadi di sini kita coding dulu. Ini nah ini dihapus
Nah, di sini kita akan ketik pagar, terus define a new type of exception for stack. Nah, kemudian di sini ada kelas empty atau atau exception. Empty exception. Nah, empty exception. Terus di sini kutip 1, 2, 3. Lalu kita tulis error attempting to access Nah, lalu di sini kita ketik pas, kemudian kita langkai satu baris, kita ketik lagi kelas array stack. 1, 2, 3. Nah, kemudian kita create empty class array attack. Oh, kita tulis livo stack implementation, terus using a Python list as underlying. Nah, seperti ini. Kemudian kita angkai. Kemudian di sini kita tulis def, lalu init dalam kurung self. Create empty
Tak. Nah, lalu di sini kita ketik lagi self data sama dengan lalu non public list instance terus di sini kita terus lagi def kemudian 1 2 lalu di sini kita ketik return the number of elements. Kemudian semuanya lagi return len self data def is empty self def is empty self lalu di sini 1 3 return data terus empty self return true if the stuff is empty. Nah, di sini return dan terus ini seperti ini. Nah, kemudian di sini itu menganalisis implementasi tumpukan berbasis array. Nah, implementasi fungsi top atau is empty dan len menggunakan waktu konstan dalam kasus terburuk. Nah, waktu 0, 1 untuk push dan pop itu adalah batas diamortisasi namun bisa menjadi 0 dan kurung n dalam kasus terburuk ketika operasi menyebabkan daftar mengubah ukuran array internalnya. Nah, terus di sini ada penggunaan ruang untuk tumpukan adalah 0 dalam kurung n. Lalu dalam praktiknya akan lebih efisien jika membuat daftar panjang awal n daripada memulai dengan daftar kosong dan menambahkan n item meskipun kedua pendekatan berjalan dalam waktu 0 0 dan kurung n. Kemudian di sini membalikan data
menggunakan stack. Nah, sebagai konsekuensi dari LIFO protokol, tumpukan dapat digunakan sebagai alat umum untuk membalikkan data urutan. Contohnya itu mencetak baris dalam file dalam urutan terbalik. Membalikkan elemen daftar menggunakan tumpukan, lalu membalik urutan elemen mana disimpan dalam tumpukan. Lalu di sini saya akan mencoba untuk coding lagi. Karena sih tadi saya kayaknya tidak bisa. Jadi kita hapus. Kita ketik saja reversing data using stack. Kemudian di sini ada def reverse file name. Kemudian sini 1 2 3 terus over right given file with its by reverse. Nah, terus di sini kita langkai satu baris. Lalu sini ada S. Array stack dalam kurung. Kemudian sini original open sini file name seperti ini. Kemudian kita ketik lagi for line in original kemudian s push 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 lalu sini kita ketik line terus di sini n terus sini we will try insert new line new lines when
Lalu sini, oh, lalu sini original, tick close, kurung, kemudian hashtag. Now we offer rights with contents in LIFO order. Nah, terus sini output open file name, koma, love happening file while is empty. Kemudian di sini output output
Lalu di sini ada tanda kurung yang cocok. Nah, kami melakukan pemindaian kiri ke kanan dari urutan asli menggunakan tumpukan S untuk memfasilitasi pencocokan simbol pengelompokan. Setiap kali kita menemukan simbol pembuka, kita menekan simbol itu ke S. Lalu setiap kali kita menemukan simbol penutup, kita memunculkan simbol dari tumpukan S dengan asumsi S tidak kosong dan memeriksa apakah simbol ini membentuk pasangan yang valid dengan simbol pembuka yang sesuai. Jika kita mencapai akhir ekspresi dan tumpukannya kosong, maka ekspresi aslinya sudah cocok. Kemudian kompleksitas runtime adalah eh, O dalam kurung N. Nah, ekspresi yang memiliki N karakter akan menghasilkan N panggilan. Push dan N panggilan ke pop. Panggilan ini dijalankan dalam waktu 0. Pemilihan pembatasan yang mungkin melakukan ukuran tetap yang menyediakan waktu konstan untuk perintah. C di kiri, kanan di indeks. Contohnya itu seperti ini, ada def, is matched, terus ada return, true, dan ini. Kemudian mencocokkan tag dalam bahasa markup. Nah, kode yang bersebelahan menunjukkan penggunaan tumpukan dalam memeriksa tag yang cocok dalam dokumen HTML. Nah, ekor ini adalah sepupu dekat tumpukan. Nah, antrian adalah kumpulan objek yang dimasukkan dan dikeluarkan sesuai dengan prinsip masuk pertama, keluar pertama atau FIFO. Nah, elemen dapat disisipkan kapan saja, namun hanya elemen yang paling lama berada dalam antrian yang dapat dihapus berikutnya. Contoh, orang-orang menunggu untuk masuk ke taman hiburan. Panggilan telepon dialihkan ke layanan pelanggan tengah. Tipe Tipe data abstrak antrian. Nah, secara formal, tipe data abstrak antrian mendefinisikan koleksi yang menjaga objek tetap berurutan dengan akses dan penghapusan elemen dibatasi pada elemen pertama dalam antrian dan penyisipan elemen dibatasi pada bagian belakang urutan. Dengan kata lain, aturan FIFO diterapkan pada urutan tersebut. Nah, antrian ADT mendukung dua metode dasar untuk antrian queue. Nah, untuk N Q, tambahkan elemen E ke belakang antrian Q. Kalau Q the Q, hapus dan kembalikan elemen pertama dari antrian Q terjadi kesalahan jika antrian kosong. Nah, metode pengakses tambahan. Nah, Q first mengembalikan referensi elemen di depan antrian key tanpa menghapusnya terjadi kesalahan jika antrian kosong. Nah, Q is empty mengembalikan true jika antrian Q mengandung elemen apapun. Mengembalikan jumlah elemen dalam antrian Q dengan Python. Kami mengimplementasikan ini dengan metode khusus. Kemudian berdasarkan konvensi, kami berasumsi bahwa antrian yang baru dibuat kosong. Tidak ada batasan a priori mengenai kapasitas antrian. Elemen yang ditambahkan ke antrian dapat memiliki tipe sembarang. Nah, implementasi antrian berbasis array. Implementasi yang pertama itu gunakan append untuk menambahkan elemen di akhir daftar. Yang kedua itu gunakan pop untuk menghapus elemen pertama daftar saat dequeue. Implementasi yang tidak efisien dengan waktu. Nah, implementasi kedua itu metode yang sama untuk menambahkan elemen. Nah, penggantian implementasi pop 0, ganti entry yang dihapus antriannya dalam array dengan referensi ketidak ada, lalu pertahankan variabel explicit f untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini berada di depan antrian. Nah, kosong satu waktu berjalan, tetapi 0 dalam kurung M itu kebutuhan ruang untuk n elemen di mana M dan n di mana adalah jumlah operasi NQ dan n ada sebenarnya elemen dalam antri. Dengan kata lain, antrian dengan elemen yang lebih sedikit akan disimpan dalam array yang besar. Lalu
Desain ini akan mempunyai konsekuensi yang merugikan dalam aplikasi di mana antrian memiliki ukuran yang relatif kecil, namun digunakan untuk jangka waktu yang lama. Misalnya, daftar tunggu sebuah restoran mungkin tidak pernah memiliki lebih dari 30 entry sekaligus. Namun, dalam satu hari atau seminggu, jumlah keseluruhan entry akan jauh lebih besar. Nah, menggunakan array secara melingkar. Nah, kita membiarkan bagian depan antrian melayang ke kanan dan membiarkan isi antrian membungkus akhir array yang mendasarinya. Kita juga berasumsi bahwa array mendasarinya telah diperbaiki panjang n yang lebih besar dari jumlah elemen sebenarnya dalam antrian. Lalu elemen yang dimasukkan ke dalam antrian menuju akhir antrian saat ini dimulai dari depan hingga indeks ny1 dan berlanjut pada indeks 0 lalu 1. Ini menyediakan kebutuhan memori eh, 01 untuk implementasi. Nah, untuk implementasi antar Python, nah secara internal kelas antrian memelihara 3 variabel instan berikut. Nah, lanjut, secara internal kelas antrian memelihara 3 variabel instan berikut. Yang pertama itu data. Nah, data adalah referensi ke instance daftar dengan kapasitas tetap. Size adalah bilangan bulat yang mewakili jumlah elemen yang disimpan dalam antrian saat ini, berlawanan dengan panjang daftar data. Kemudian ada front adalah bilangan bulat yang mewakili indeks dalam data elemen pertama antrian dengan asumsi antrian tidak kosong. Kita menyediakan fungsi pengakses berikut. Nah, yang pertama itu ada len, panjang antrian saat ini, lalu ada isEmpty, periksa apakah antriannya kosong, dan first, mengembalikan elemen di depan antrian. Nah, untuk fungsi mutasi itu enqueue untuk menambahkan elemen ke dalam antrian, dan dequeue untuk menghapus elemen dari antrian. Nah, ini adalah contoh codingannya. Lalu menambah dan menghapus elemen indeks tempat elemen berikutnya ditambahkan ke antri. Selama dequeuing nilai pada indeks self from dikembalikan dan dihapus. Indeks from diperbarui ke posisi berikutnya dalam lingkaran antri, dan ini mengubah ukuran antrian. Ketika ukuran antrian sama dengan ukuran array yang mendasarinya, kapasitas penyimpanan daftar yang mendasarinya menjadi 2 kali lipat. Referensi dari daftar lama disalin ke daftar baru. Saat mentransfer konten, kami sengaja menyelaraskan kembali bagian depan antrian dengan indeks 0 di array baru. Nah, menyusut array yang mendasarinya. Pendekatan yang kuat adalah dengan mengurangi array menjadi setengahnya ukuran saat ini. Setiap kali jumlah elemen yang disimpan di dalamnya kurang dari 1/4 kapasitasnya. Ini menganalisis implementasi antrian berbasis array. Nah, antrian berakhir ganda. Dequeue diucapkan dek atau antrian berujung ganda adalah struktur data mirip antrian yang mendukung penyisipan dan penghapusan di bagian depan dan belakang antrian. Tipe data abstrak dequeue lebih umum dibandingkan tipe data stack dan tipe data abstrak antrian ADT. Nah, contoh eh, sebuah restoran menggunakan antrian untuk mempertahankan daftar ungu. Kadang-kadang orang pertama mungkin dikeluarkan dari antrian hanya untuk mengetahui bahwa meja tidak tersedia. Biasanya, pihak restoran akan memasukkan kembali orang tersebut pada posisi pertama dalam antrian. Mungkin juga pelanggan yang berada di ujung antrian menjadi tidak sabar dan meninggalkan restoran. Tipe-tipe abstrak the queue didefinisikan sehingga the queue mendukung metode berikut. Eh, Lalu di sini ada tambahkan elemen di belakang the queue D. Hapus dan kembalikan elemen pertama dan the queue D terjadi kesalahan jika the queue kosong. Hapus dan kembalikan elemen terakhir dari the queue D. Kesalahan terjadi jika the queue kosong. Nah, selain itu the queue ADT akan mencangkup pengakses berikut. Nah, untuk the first ini mengembalikan tapi tidak boleh dihapus. Lalu sini ada the last mengembalikan tapi tidak boleh dihapus. Ini elemen terakhir dari the queue, sedangkan the first itu elemen pertama dari the queue.
Nah, kalau yang is empty itu mengembalikan true jika the queue tidak mengandung elemen apapun. Nah, len mengembalikan jumlah len dalam the queue dengan Python. Nah, menerapkan the queue dengan array melingkar. Yang pertama itu pertahankan tiga variabel yang instan sama data, size, dan front. Yang kedua, bagian belakang antrian, back, self, from, self, size. Lalu ada first memerlukan pengurangan indeks secara sirkular. Kelas DQ dokumentasikan secara formal untuk menjamin operasi waktu. Nah, untuk ringkasannya ini kita mempelajari 3 detail berikut. Yang pertama itu tumpukan, yang kedua ekor, yang ketiga dia queues. Nah, mengimplementasikan adet ini menggunakan daftar Python, menganalisis kinerja implementasi ini. Sekian tugas video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.